Oke, ini enggak? Iya. Ini. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia, berkah dan juga rahmatnya yang masih diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kesempatan waktu dan juga bisa jadi materi dan juga yang lainnya untuk dapat berkumpul di kajian ini, di kelas ini, baik secara online, secara via Zoom maupun secara offline di Lampung Al-Quran Center ini. Semoga pengorbanan kita, kesempatan waktu yang kita luangkan diberikan ganjaran kebaikan, kemudian diberikan ilmu yang semakin bertambah dan juga digolongkan oleh Allah kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu, yang berusaha dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk terus-menerus menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, tidak hanya memperbanyak amalan ibadah, tapi yang paling utama adalah ibadah itu perlu dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu bisa jadi kita kurang tepat ibadahnya. Bisa jadi malah keliru ibadahnya kalau tidak diiringi dengan ilmu yang baik dan ilmu yang benar. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari orang-orang alim ya. Orang alim itu orang yang berilmu, yang diberikan ilmu kemudian menjadikan kita ditinggikan beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang lainnya, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penerusnya, dan semoga kita terus istiqomah mengikuti setiap semaksimal mungkin ya. Kalau setiap sunahnya bisa jadi ada banyak sunah yang belum sempat kita laksanakan, tapi semaksimal mungkin kita berusaha mengikuti sunah-sunahnya, berusaha memperdalam sirahnya, berusaha mengikuti setiap jengkal kehidupannya dengan niatan agar kita semakin cinta pada Rasulullah, dan dengan cinta itu kita mampu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Di awal dulu saya katakan cinta itu ada dua, secara emosional dan juga secara rasional. Mungkin selama ini banyak orang cinta Rasulullah, cinta Islam, cinta Allah secara emosional. Namun alangkah baiknya yang emosional itu diiringi dengan secara rasional. Karena kalau hanya emosional saja, bisa jadi kalau ada satu aja yang kurang sreg di diri kita, bisa jadi kita tidak cinta lagi. Gitu. Tapi kalau secara rasional, kita mencintai ada sebabnya. Kita mencintai sesuatu, bahkan mencintai Rasulullah itu ada sebabnya. Kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Dan semakin banyak yang tahu
kita tahu tentang Rasulullah, maka cinta itu akan lebih menghujam dalam hati kita. Anak muda banyak yang ngomongin cinta ya. Mudah-mudahan diberikan cinta yang sejati ya. Bukan cinta yang fana ya. Baik, kita sudah sampai di kelas 19 ya. Pekan ya. Alhamdulillah ya. Berjalan dari awal dulu sampai dengan hari ini sudah sampai ke pertemuan ke-19 atau kelas ke-19. Sudah sampai pada menjelang kenabian. Artinya sudah ya kalau masa-masa awal-awal gitu kan, tentang asal usul, kemudian masa kecil, pendidikan Rasulullah dan segala macamnya sudah kita lalui. Kita sudah mulai masuk ke bagian di mana Rasulullah SAW itu akan diangkat menjadi seorang nabi. Pentingnya materi menjadi sangat penting. Karena apa? Karena mengkaji sirah khususnya setelah kenabian ya, mulai dari kenabian atau menjelang kenabian sampai dengan nanti Fathul Makkah, sampai Rasulullah SAW wafat, itu menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Karena disitulah terkandung banyak materi-materi yang bisa kita jadikan uswatun hasanah. Kan di ayatnya liman kana yardullah kita bagaimana memaksimalkan diri untuk menjadikan Rasulullah itu menjadi suri tauladan, uswah yang harus kita ikuti, dan mengkaji setiap tahapan khususnya mulai dari menjelang kenabian, walaupun yang sebelum-sebelumnya penting juga, tapi sudah saatnya, sudah masanya kita lebih dalam lagi karena memang sudah masuk ke era kenabian. Setiap tahapan kita mulai pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru lah mengkaji sirah, itu pelan-pelan aja. Setiap tahapannya kita berusaha mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang sebanyak mungkin ya, yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau semaksimal mungkin kayaknya nggak habis-habis, tapi kita berusaha sebanyak mungkin kita ambil. Setiap tahapannya diharapkan juga dapat mempermudah kita nanti untuk mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Nah, di tahapan ini kita coba membahas sedetail mungkin tentang awal permulaan wahyu. Kalau kita kan di buku-buku biasa kita baca, apalagi yang jarang buka buku ya hanya tahu dari ustadz atau dari sekolah, bisa jadi ya Rasulullah ketika mendapat wahyu ada di Gua Hiro gitu, sedang bahasanya, bertapa atau menyendiri ya, di Gua Hiro menyendiri, tiba-tiba dapat wahyu. Nah, pembahasan di luar itu jarang kita dapatkan. Pembahasan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana latar belakang, kenapa Rasulullah SAW harus menyendiri di Gua Hiro, kemudian apa sebab Rasulullah SAW dan segala macamnya, itu jarang kita dapat. Kita sering dapatkan hanya Rasulullah mendapat wahyu gitu kan, menerima wahyu 5 ayat surat Al-Alaq di Gua Hiro di bulan Ramadan gitu kan, dan di usia 40 tahun gitu. Namun sebelum itu jarang dibahas. Nah, kita coba mendetailkan ini. Ini bahasan ini kalau saya ikuti sama Ustadz Asep ada 4-5 pertemuan. Ini untuk tentang menjelang kenabian sampai nanti menerima wahyu. Itu sekitar 4-5 ya, kisaran 4-5 pertemuan. Ya mudah-mudahan kita coba gali ya lebih dalam. Karena kalau baca buku hanya sepintas saja tuh. Di usia 40 Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro, itu aja. Nah, tema ini sangat-sangat penting karena kita dapat mengetahui dan untuk bisa kita jadikan pijakan bagaimana Rasulullah, pergerakan Rasulullah ketika itu di masa-masa ini, di masa-masa menjelang kenabian ini sampai nanti wahyu turun dan segala macamnya. Tadi saya katakan tema ini jarang kalau di buku-buku sirah yang antum baca, Mubarakpuri ataupun beberapa buku yang sudah diterjemahkan ya, yang populer gitu kan, apalagi di mata pelajaran sekolah atau kuliah gitu mungkin ada ya. Jarang dipaparkan panjang lebar, hanya sepintas saja biasanya gitu. Namun Ustadz Asep dan juga beberapa kawan-kawan di Sirah Community itu menghimpun ya
ada riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang dalam bukunya Fathul Bari ya. Kalau antum punya tuh, ini sepanjang ini kayaknya nih. Jilid gitu ya, Fathul Bari. Saya punya di rumah itu. Terjemahannya tapi. Kalau baca terjemahan kurang asik memang. Ya, itulah pentingnya bahasa Arab ya. Jadi 2 kali ini malah bahkan sampai sana itu Fathul Bari. Ibnu Hajar itu dijelaskan tentang ini, fenomena tentang menjelang kenabian, dan juga beberapa buku seperti karya Asli dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa data yang tidak diberikan di buku-buku lain, ada di buku ini gitu, tentang menjelang kenabian ini. Kita coba himpun data itu, kita coba proses kronologis turunnya wahyu, atau sebelum itu detailnya seperti apa yang terjadi dan segala macamnya, agar kita bisa mendapat gambaran secara lengkap latar belakang dan segala macamnya. Nah, kita coba mulai dari menjelang kenabian dan fenomena tahanus dan hanifiyah. Ada suatu fenomena yang sangat penting, yang jarang diangkat sebenarnya, yang kita dapatkan, yang kita angkat hari ini. Ternyata orang-orang Quraisy ketika itu di Mekah itu ada yang namanya fenomena tahanus atau fenomena hanifiyah. Apa itu? Nah, nanti di slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tanda kutip ya, tanda kutip mengawali atau memukodimahi ya, mengawali dari proses kenabian itu sendiri. Sehingga ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan berdakwah, itu tidak terjadi gejolak yang sangat luar biasa di awalnya ya. Walaupun nanti setelah 3 tahun Rasulullah SAW dakwah terang-terangan, itu lumayan penolakan dari orang-orang Quraisy. Namun di 3 tahun pertama itu adem ayem, nggak ada yang namanya intimidasi, nggak ada namanya pembunuhan, rencana pembunuhan dan segala macamnya begitu. Ancaman-ancaman pembunuhan, kemudian ancaman intimidasi itu terjadi setelah proses dakwah yang sifatnya jahar atau sifatnya terang-terangan. Namun di 3 tahun pertama kenabian, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, selama 3 tahun pertama itu tidak terjadi gejolak yang sangat luar biasa yang membuat kondisi sosial Quraisy atau masyarakat Mekah itu bergejolak. Kenapa? Karena ada orang-orang ini, ada fenomena tahanus beberapa tahun sebelum kenabian, gitu. Beberapa tahun sebelum kenabian, atau ya kalau dibilang satu generasi ya, atau satu angkatan lah, kalau generasi sangat jauh ya. Satu angkatan di atas Rasulullah SAW itu orang-orang sudah ada beberapa orang yang mengawali berproses untuk menolak kesyirikan di Mekah. Jadi nggak semua orang Quraisy itu syirik atau menyembah berhala. Nah, ini ada fenomena ini di angkatan sebelumnya. Ya mungkin kalau kita sekarang usia antum 25, ada orang-orang sebelumnya yang usia 40, 50, 60 itu sudah mengawali menolak kesyirikan, kemusyrikan di Mekah. Gitu. Jadi enggak tiba-tiba Rasulullah berdakwah kemudian mengatakan la ilaha illallah, enggak. Tapi ada orang-orang yang mengawali sebelum itu. Nah, apa sebabnya? Bagaimana fenomena yang terjadi? Nah, orang-orang tertentu ini yang disebut Hanifiyah ya, nanti kita istilah Hanifiyah, itu secara individu mereka merasa ini enggak benar ajaran yang sekarang ini. Artinya yang terjadi ketika itu di Quraisy, dengan penyembahan berhala, dengan kezoliman dan kemusyrikan, dengan banyaknya tindakan yang sangat buruk di Quraisy saat itu mereka ada keresahan dalam hati mereka. Gitu. Orang-orang ini merasa resah dan juga merasa ini nggak benar nih. Pasti ada agama yang benar selain ini gitu. Makanya disebut Hanifiyah atau Hanifiyun, orang-orangnya disebut Hanifiyun. Nah, ajarannya disebut Hanifiyah. Ada orang-orang tertentu yang mulai menentang kemusyrikan di Mekah. Walaupun secara organisasi mereka nggak membuat barisan, nggak gitu, nggak membuat kelompok, nggak, secara individu aja.
gitu. Ini kayaknya nggak benar nih, terus yang lain juga iya kayaknya nggak benar, cuman yang mana gitu. Nah, mereka bingung. Masalah yang benar yang mana itu mereka bingung. Gitu. Sehingga orang-orang Quraisy yang sebenarnya di awal-awal Rasulullah nanti ketika berdakwah, mereka nih orang-orang Quraisy secara umum nggak merasa terusik dengan dakwahnya Rasulullah, karena sudah ada ya model-model kayak Muhammad ya, ketika itu sudah ada yang membuat yang tidak sepakat dengan kondisi kemusyrikan di Mekah. Itu sudah ada, sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, sehingga ini menjadi mukadimah sebenarnya proses dakwahnya Rasulullah SAW. Menjadi mukadimah, mengawali tanda kutipnya ya. Ini karena takdir Allah ya, di takdir Allah seperti ini. Tapi ini tidak direncanakan oleh Rasulullah, sudah ada sejak lama gitu. Cuman bukan dalam planning Rasulullah, tapi memang Allah yang membuat kondisi ini gitu. Membuat ada beberapa orang yang mulai gusar dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW di awal-awal dakwah di 3 tahun pertama, Rasulullah tidak terlalu terusik oleh orang-orang Quraisy Mekah gitu. Sehingga Rasulullah bisa fokus, dan karena memang ini bukan yang pertama yang Rasulullah bawa ini, yang menentang kemusyrikan ini bukan yang pertama, sebelum-sebelumnya sudah ada gitu. Nah, kita coba bahas ya satu persatu tentang fenomena ini. Tahanus. Apa yang disebut dengan tahanus? Tahanus kalau dalam riwayat hadis Aisyah itu disebut sebagai ta'abud. Nanti di pekan berikutnya ada hadisnya. Ta'abud atau peribadatan, beribadah, tahanus itu. Namun ini beberapa ulama menentang, ini bukan perkataan Aisyah. Ini hanya keterangan dari perawi hadis bahwa tahanus, Rasulullah SAW melakukan tahanus di 3 tahun menjelang kenabian. Di usia 38, 39, 40 itu Rasulullah rutin bertahanus. Nah, apa itu tahanus sebenarnya? Nah, tahanus bisa disebut juga dengan tahanuf. Kata fa di sini tahanus ya, tahanuf itu bisa menjadi tahanus gitu. Jadi enggak seperti ada ayat ya, bibakata mubarakah, ada kata ayat itu ya. Mekah itu kan kadang disebut Bakah ya, di surat apa itu Ibrahim kalau nggak salah, atau surat Al-Baqarah gitu, lupa saya. Tentang yang membahas tentang proses Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah, itu kan Mekah itu disebut Bakah gitu. Karena orang-orang di selatan Jazirah Arab, di Yaman, di beberapa daerah-daerah situ menyebut mim itu dengan ba gitu. Jadi Mekah jadi Bakah. Sama seperti tahanuf jadi tahanuf, atau tahanuf berubah jadi tahanuf gitu. Yakni orang-orang yang menjalankan Hanifiyah. Hanifiyah itu apa? Hanifiyah itu ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena rentang waktu yang sangat jauh ya. Dulu di awal-awal pertemuan kita bahas ya bagaimana proses dari berkumpulnya atau terbentuknya orang-orang Quraisy ya, atau orang-orang di Jazirah Arab secara umum, atau berkumpulnya masyarakat menjadi Mekah gitu kan, ada di awal-awal itu kalau mau disimak rekamannya dari zamannya Nabi Ibrahim yang meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail kan, di situ kan ditinggalkan, kemudian mulai orang-orang dari Jurhum, kemudian orang-orang dari Yaman dan segala macamnya mulai menetap di sana. Tadinya tidak ada pemukiman di Mekah gitu. Ketika di awal-awal itu kemudian mulai terjadi pemukiman, kemudian sebelumnya diawali dengan sumur Zam-Zam ya kan, proses Nabi Ismail, kemudian orang-orang mulai menetap karena ada sumber air dan segala macamnya, sehingga berkumpullah orang-orang di situ di Mekah, dan terbentuklah ajaran Nabi Ibrahim di situ. Makanya kan ketika ibadah haji itu sebenarnya sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, atau bahkan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu sudah ada, karena ajaran haji itu ajarannya dari Hanifiyah, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Hanifiyah itu suatu istilah yang disebut sebagai yang menjalankan atau ajaran dari praktek yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim.
Nah, tahanus ini berarti membebaskan diri dari kenistaan dengan menjauhi praktek dan lingkungan jahiliyah. Ini menurut bukunya Surah Nabawiyah, buku Muhammad Alamin. Hanifiyah itu prakteknya itu sudah ada sebelumnya. Masya Allah. Ahlan. Ini orang jauh nih, orang lama. Praktek Hanifiyah itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim, karena memang yang mengajarkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ya tentunya ya. Kemudian turun menurun sampai nanti bertemulah dengan orang-orang ini gitu. Makanya Quraisy itu tadi ibadah haji itu ibadah ajarannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun nanti banyak perubahan-perubahan di dalamnya gitu. Tadinya tidak ada berhala, kita sudah bahas ya. Mulai muncullah berhala-berhala dan segala macam itu di awal-awal pertemuan di awal lah, nanti simak lagi rekamannya. Nah, ada orang-orang yang ingin mencari kemurnian dari agama Ibrahim. Nah, inilah disebut Hanifiyah gitu. Sehingga Hanifiyah itu merupakan ajaran Nabi Ibrahim yang dikenal luas oleh orang-orang beragama, terutama Yahudi dan Nasrani. Karena setelah Nabi Ibrahim kan muncul agama Yahudi. Yakub ya, dari mulai Yakub, Ayub, Su'aib, terus seterusnya keturunannya sampai nanti munculnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dengan kitab Injilnya dengan ajaran yang baru lagi yaitu Nasrani. Seperti itu. Jadi awalnya mereka satu, ajaran Nabi Ibrahim, Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka sudah mengenal ajaran-ajaran itu, sudah mengenal gitu hingga nanti menjelang Islam. Walaupun nanti menjelang Islam itu sangat jauh rentangnya ya, dari zamannya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan sangat jauh, sekitar berapa 600-an tahun, sehingga sudah banyak terkontaminasi, sudah banyak perubahan-perubahan yang dibuat orang-orang setelahnya, tanda kutip ya, banyak bid'ah di dalamnya seperti itu. Sehingga untuk mencari kemurnian agama atau ajaran Nabi Ibrahim itu sangat-sangat sulit. Ya, mereka ini mulai mencari, maka disebut Hanifiyah, orang-orang yang mulai menjalani, mencari tentang ajaran yang murni tentang ajaran dari Nabi Ibrahim. Termasuk Rasulullah SAW sebenarnya. Rasulullah SAW itu walaupun bukan disebut Hanifiyah nanti, tapi mencoba ataupun tidak ikut-ikutan dalam kemusyrikan. Walaupun Rasulullah juga tidak benar-benar mencari dalam arti mana ajaran yang benar, enggak. Tapi masalah kemusyrikan, masalah jahiliyah, perzinahan, kezoliman itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai nanti diturunkan wahyu oleh beliau. Sehingga praktek tahanus ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mengawali, berdiam diri di Gua Hiro gitu kan. Bukan Rasulullah yang mengawali, tapi sudah ada sebelumnya orang-orang yang mulai mempraktekkan itu. Jadi mencari, kemudian ini bukan hanya berdiam diri di Gua Hiro sebenarnya. Mencari kemurnian, mencari sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Sebenarnya yang benar yang mana sih ajaran Nabi Ibrahim gitu. Apakah ada di Yahudi atau di Nasrani? Mereka juga bingung juga pencarian-pencarian itu. Sehingga bukan Rasulullah SAW yang mengawali proses tahanus ini. Walaupun nanti dikenal wahyu diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang bertahanus, sedang menyendiri di Gua Hiro. Gitu. Jadi kalau Abu Thalib seorang penyair ya, dia pamannya Rasulullah juga seorang penyair. Pernah dalam suatu syairnya dia mengatakan Hanifiyah ini amalan yang identik dengan orang-orang soleh. Tanda kutip ya solehnya ya, bukan soleh dalam pengertian Islam yang sudah diturunkan, tapi soleh zaman dulu sebelum Islam ada, disebut soleh juga, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim gitu. Jadi tahanus itu asalnya dari kata hanath, hanath ya, tak pakai tak. Hanath itu melepaskan diri dari kenistaan atau menyendiri dari praktek jahiliyah yang nista. Makanya kan Rasulullah disebut harisun alaikum ya kan, dalam satu ayat gitu kan Rasulullah pada pernah disebutkan bahwa harisun alaikum bil mukminin ya. Rasulullah itu berusaha untuk menjauhkan kaumnya, sahabat-sahabatnya itu dari kenistaan gitu. Bagaimana caranya gitu kan.
Ini sudah dilakukan juga Rasulullah. Tahanus ini, proses tahanus ini. Rasulullah itu pada saat itu sudah sampai kesadaran yang sangat tinggi, penuh bahwa yang terjadi di Quraisy itu ketika itu adalah proses yang sangat luar biasa jahiliyah. Dan itu nista, dan itu sangat dijauhi. Makanya disebut tahanus, menjauhi dari kenistaan, menyendiri. Namun kan nggak bisa menyendiri terus-menerus gitu. Dalam riwayatnya Rasulullah nggak setiap hari bertahanus di 3 tahun menjelang kenabian ya. Tapi hanya di bulan Ramadan gitu kan. Dan hanya di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu bertahanus di 3 tahun menjelang kenabian. Jadi tidak setiap hari gitu kan bertapa gitu istilahnya enggak. Nah, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau punya perasaan yang sangat dari awal kan kita bahas ya, ada namanya proses hilfu hudul, ada bahas proses perang Fijar dan segala macam. Rasulullah tuh punya kalau kita menyebutnya rasa ingin mencari kebaikan atau mencari kebenaran yang lebih gitu. Jadi ini sebenarnya nggak benar yang terjadi di masyarakat ini, nggak benar. Tapi yang benar tuh yang mana belum dapat gitu Rasulullah SAW. Nah, beliau ingin melepaskan itu, namun tidak sepenuhnya juga lepas karena kan mesti ya Mekah itu kan bolak-balik orang banyak gitu kan, keluar masuk dan segala macam, nggak bisa terus menerus untuk menyendiri. Makanya dilakukan di bulan Ramadan gitu. Karena tetap saja akan berada Rasulullah itu di lingkungan jahiliyah, gitu, di lingkungan yang nista. Nah, tahanus ini proses perenungan yang sangat mendalam, ingin lepas dari kenistaan. Kemudian satu sisi ingin lepas, satu sisi lagi yang dialami Rasulullah SAW, yang diinginkan Rasulullah SAW, ingin mengubah kondisi yang ada. Ini gimana caranya? Ini nggak bisa nih, nggak boleh masyarakat ini kayak gini nih. Gitu. Ini sisi Rasulullah yang luar biasa, punya kepekaan sosial yang sangat tinggi, punya interest yang sangat tinggi untuk menyadarkan manusia. Itu sudah ada sebelum wahyu itu diturunkan. Sudah ada. Rasulullah tuh ingin orang itu lebih baik gitu, ingin rasanya itu lebih baik. Rasulullah itu punya jiwa, tanda kutip ya, jiwa memberontak terhadap kezoliman, kejahiliahan gitu. Ingin mengkritisi keadaan yang terjadi. Ya, kalau antum hari ini merasa kondisi kita baik-baik saja, berarti belum sunnah kayaknya tuh. Karena kondisi hari ini sepertinya banyak terjadi kezoliman. Ya, setiap hari kita dengarkan ada pemukulan, pembegalan, perampokan, pembunuhan dan segala macamnya. Dari sisi kecilnya, belum dari sisi makronya, korupsi, kemudian banyaklah kenistaan-kenistaan yang terjadi di khususnya di Indonesia inilah. Kalau kita tidak punya rasa ingin pertama ingin melepaskan kenistaan itu, yang kedua rasa ingin mengubah itu, bisa jadi ini kita belum nyunah gitu, belum merasa sunnah mengikuti sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul ini, mengkritisi keadaan yang ada di sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya dalam masalah fikih ya. Kalau fikih sudah jelas gitu kan, apa yang dikerjakan masalah ibadah itu sudah jelas, itu sunnah yang mana diajarkan, mana yang tidak. Tapi ini kan sunnah yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kita bersikap, berpikir seperti Rasulullah SAW pikirkan. Nah, itu kan masuk lebih dalam lagi. Kalau sunnah secara fikih, bagaimana kita berbuat, beribadah seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, itu jelas memang sudah ada ketentuannya. Namun masalah pola pikir, masalah perasaan, masalah kepekaan jiwa, keinginan ingin merubah kondisi keadaan, yang banyak kezoliman ini, bagaimana caranya kita merubah, itu kan juga Rasulullah SAW melakukan dengan cara bertahanus. Pertama, melepaskan diri dari kenistaan, yang kedua bagaimana caranya ingin merubah kondisi yang ada, bagaimana tanda kutip memberontak terhadap kezoliman yang ada, tentunya dengan cara dan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam ya, mengkritisi dan segala macamnya. Jadi kalau kita merasa hari ini yang berkembang itu banyak kebaikan apa keburukan, kita harus kritis di sini. Hanya yang kita rasakan itu hanya baik-baik aja lah, kayaknya nggak ada masalah gitu. Bisa jadi kurang tepat gitu pikiran kita. Gitu.
Ntar saya mute dulu nih. Ada yang unmute. Bisa jadi kurang tepat gitu. Karena ya saya pikir warna hari ini tuh warna banyak kezoliman. Gitu. Kita harus punya sensitivitas ya, punya kepekaan, jiwa kita harus sensitif terhadap kondisi-kondisi yang membuat hati kita tuh tidak tenang. Banyak kezoliman, banyak keburukan. Sehingga kita bisa peduli kepada yang lainnya. Ini yang ini Rasulullah ini lakukan gitu kan. Sunnah ini. Sunnah gitu. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika tahanus? Apa? Naik gunung. Ini Hiro ini bukan hanya gua ya. Hiro ini itu gunung, di atasnya itu ada guanya. Kalau antum pernah umroh itu ada Bukit Hiro namanya. Bukit Hiro. Itu di atasnya ada guanya, tempat di mana Rasulullah SAW bertahanus. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau kita kan healing, naik gunung gitu kan. Jalan-jalan, tafakur alam. Ya benar, bagus itu. Itu sunnah juga ya. Rasulullah juga naik gunung kan. Tapi berbeda. Selain menikmati alam, artinya menikmati dalam artian melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, intinya kegiatan ini adalah bertafakur. Tafakur alam ya tadi, benar tafakur. Namun berbeda, tafakur ini memikirkan kondisi, bagaimana cara merubahnya. Rasulullah SAW, bagaimana cara merubah kondisi yang ada ketika itu bertafakur. Bukan hanya tafakur alam, Masya Allah ini ciptaan Allah, ada gunung, enggak. Tapi kondisi yang ada di masyarakat itu yang ingin dirubah. Bagaimana Rasulullah SAW bermikirkan melepaskan kezoliman, melepaskan kenistaan yang ada di dirinya, kemudian juga di lingkungannya, kemudian bagaimana merubahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan tafakur ini menjadi suatu bobot amalan yang sudah dilakukan atau dikenal. Dari sini kita paham bahwa tahanus ini menyendiri ataupun menyendiri itu bukan sikap pasif dari permasalahan, tapi bagaimana mencari solusi. Ya antum bolehlah naik gunung, cuma nanti di atas gunung itu antum bagaimana solusi nih, mikirin apa, antum punya organisasi apalah, bikin bagaimana nih caranya berkembang, atau mikirin bagaimana nih misalnya LAC anak-anaknya nih bisa baik gitu, difikirkan di situ, bukan hanya ngelihat alam jalan-jalan ya nggak apa-apa juga, tapi ada kelebihan proses dari tafakur itu sendiri. Antum punya binaan atau punya apalah gitu, proyek dakwah, bagaimana caranya biar bisa berhasil, bukan hanya sekedar yang penting jalan dikerjakan bergerak, setelah itu hasilnya wallahu alam, bismillah aja serahkan, enggak, tapi bagaimana berpikir nih umatnya harus disadarkan. Itu proses tahanus, tafakur itu di situ. Nah, inilah jiwa Rasulullah SAW yang selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan, perubahan di masyarakatnya. Makanya harisun alaikum itu menginginkan segala bentuk kebaikan pada diri semuanya, semua yang ditemuinya. Itu bagaimana caranya lebih baik gitu. Bagaimana caranya lebih baik. Rasulullah SAW sangat mengupayakan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah ya tadi kedua kita yang harus kedua Rasulullah yang harus kita ikuti sebenarnya. Bukan hanya ya yang penting jalan, yang penting bergerak, yang penting diadakan acara, follow up-nya ya udah nanti aja gitu. Tapi difikirkan lebih matang, dipikirkan sebaik-baiknya. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang terjadi dalam bentuk kezaliman harus dihilangkan. Ya makanya kan ada hadis apabila kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Nah itu kan bentuk dari proses perbaikan. Melihat kemungkaran, kezoliman, ubahlah dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, kalau nggak sanggup lagi dengan hati, kan gitu. Jadi Islam itu tidak pasif, tidak yang penting saya sholat, soleh, baca Quran, zikir, tahajud, itu sudah jelas, amalan itu sudah jelas dilakukan. Namun di luar itu, Islam itu agama sosial, agama yang sifatnya mengajak ke kebaikan. Tentunya dengan kaidah-kaidah, dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam, jangan memaksa, jangan penuh dengan ancaman dan segala macamnya, itu jelas. Nah, bagaimana cara kita mengubah masyarakat ini menjadi lebih baik, itu sunnah. Jadi tidak membiarkan kezaliman ada di lingkungan sekitar.
Nah, tahanus ini menjadi refleksi bahwa dalam diri Rasulullah, dari mulai hasil Rasulullah kan di usia 38. Ini kan setelah kemarin kita bahas ya, perubahan Ka'bah ya, renovasi Ka'bah. Kemudian kita sebelumnya bahas bagaimana Rasulullah berdagang segala macamnya, itu sudah dibahas. Melihat kondisi masyarakat Quraisy kita itu kan Rasulullah mengamati, kemudian juga mencermati, ini nggak benar nih kondisinya, apalagi di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang disembah dan segala macam, ini kayaknya nggak pas gitu, nggak benar. Nah, beliau memikirkan itu, merefleksikan, kemudian berusaha memikirkan apa solusi yang terbaik gitu. Jadi kalau Rasulullah di usia-usia itu kan sudah, ya tadi kemarin kita bahas Rasulullah sudah disebut Al-Amin, ya kan, artinya semua orang menerima beliau, kemudian punya istri yang kaya raya, cantik gitu kan, Bunda Khadijah, luar biasa. Dari keturunan yang luar biasa pula, dari keturunannya Bani Hashim, kan luar biasa. Letak dari dasar ilaf itu kan Bani Hashim. Keturunannya oke, Rasulullah. Apa yang nggak dimiliki Rasulullah ketika itu? Kaya raya, kan antum mau nggak punya warisan luar biasa gitu kan, keturunannya kaya raya, istrinya cantik, anak-anaknya luar biasa, keluarganya. Sekarang kan banyak orang kaya namun keluarganya berantakan. Ada orang keluarganya baik namun belum kaya-kaya, gitu kan ada juga kan. Ada orang sudah kaya, keluarganya baik, belum terkenal gitu kan. Makanya pasang poster kan di mana-mana gitu kan. Di sini ada kan, ya kan biar terkenal kan, biar orang kenal kan gitu kan. Coblos saya gitu kan, itu karena mungkin belum puas gitu dengan masalah dunia. Rasulullah ini sudah puas, sudah selesai kalau masalah dunia. Kaya raya, Bunda Khadijah luar biasa, istrinya luar biasa, keluarganya luar biasa, dikenal masyarakat sebagai Al-Amin, dipercaya dan segala macamnya, apalagi gitu kan. Nggak ada lagi yang perlu dipikirin kan. Kalau kita mah kita udah selesai lah dunia ini, tinggal nanti kalau ada yang datang, Ustaz mau butuh ini, oh, udah ambil berapa, mana nomor rekeningnya, kan enak gitu ya. Nurjaya, Ustaz saya mau walimah butuh 50 juta, ya udah mana rekening, transfer, ini kan enak ya. Ya enak ya Nur ya. Ya enak ya punya teman kayak gitu ya. Ya teman sultan ya, tinggal transfer gitu. Tapi apa, kaya sudah, mapan sudah, kemudian keluarga harmonis, dihormati. Kalau sudah gitu gimana gitu. Nah, Rasulullah ini sudah selesai semuanya. Masalah dunia ini sudah selesai, sehingga perlu adanya jiwa Rasulullah tuh mesti memberontak. Artinya melihat kondisi yang ada tuh, memikirkan masyarakat tuh harus dirubah. Ini yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Nafsul tawaqoh. Nafsul tawaqoh tuh jiwa yang tidak pernah puas dengan kondisi yang ada. Artinya nggak puas nih, kok nggak baik-baik nih kondisi yang ada gitu. Nah itu nafsu tawaqoh gitu kan. Jiwa yang tidak nyaman gitu, tidak pernah puas, tidak pernah nyaman gitu untuk mencapai level tertinggi dari kebaikan gitu. Kalau antum sekarang merasa mungkin ya bisa jadi ada di sini di Zoom atau merasa kayaknya saya sudah baik deh. Sudah setiap hari sholat ya aman gitu kan, 5 waktu, bahkan tambah sholat rawatib, tahajud gitu kan, nggak putus-putus, duha, puasa Senin Kemis rutin, kayaknya udah aman lah gitu, kayaknya gitu. Namun Rasulullah SAW nggak seperti itu. Beliau punya rasa nafsu tawaqoh, punya rasa merasa tidak nyaman sampai nanti level yang tertinggi. Gitu. Ini disebut oleh Umar bin Abdul Aziz. Demikian juga yang dilakukan beliau, Umar bin Abdul Aziz itu seperti itu. Ya kan tahu sendiri kalau antum baca Umar bin Abdul Aziz itu seperti apa. Waktu kecilnya itu kan beliau, ya bapaknya kan Abdul Aziz kan ya, gubernur Mesir. Keluarganya dari keluarga khalifah dari Bani Umayyah gitu kan. Nanti menikah dengan putri khalifah gitu kan, istrinya itu. Kemudian nanti jadi khalifah juga Umar bin Abdul Aziz kan. Namun di masa itu ketika Umar bin Abdul Aziz itu sudah mencapai semuanya yang diinginkan, bahkan ketika itu kan wanginya aja, ini Umar bin Abdul Aziz ini ya,
antum Umar bin Abdul Aziz itu kalau cuci baju, ya, nyuci baju, airnya itu dikerubutin oleh orang-orang. Karena apa? Karena parfumnya itu masih ada di airnya itu. Jadi apa? Jadi tembus ke airnya itu. Gitu. Jadi kalau bajunya itu dia pakai parfum, dicuci, airnya itu masih wangi. Air cuciannya itu bukan wangi sabun, bukan. Wanginya wangi minyak wanginya Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa kan? Berarti mahal kan? Wanginya aja, minyak wanginya aja mahal gitu. Namun di masa pencapaian menjadi khalifah itu setelah itu, maka beliau meninggalkan semuanya, ya kan? Mulai memenahi semuanya sehingga masalah dunia itu bahkan istrinya itu tanda kutip mau dicerai kalau kamu milih mana? Milih saya dengan kondisi saya yang mulai tidak nyaman dengan kemewahan yang ada atau tetap nyaman namun tidak perlu menjadi istri saya gitu. Akhirnya istrinya juga ikut dengan Umar bin Aziz gitu. Sehingga beliau menjadi khalifah yang sangat-sangat zuhud, sangat luar biasa. Walaupun hanya 2 tahun memerintah. Sekarang ada yang sudah 2 periode enggak gitu-gitu amat gitu. Ya itulah. Nah itu nafsu tawakoh, jiwa yang tidak pernah nyaman dengan level kebaikan yang sudah dilakukan. Pengen lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi untuk akhirat seperti apa gitu. Inilah sifat Rasulullah SAW. Jadi untuk diri sendirinya sudah selesai. Dunianya sudah selesai. Tinggal bagaimana caranya memperbaiki kondisi yang ada. Inilah Hanifiyah. Jadi orang-orang Hanifiyah itu seperti itu. Orang-orang yang dalam ajaran Yahudi atau Nasrani itu mereka mengenal juga dengan istilah Hanifiyah. Jadi mengamalkan sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tadi tidak berkelompok, tidak ini. Nah, masyarakat musyrik Quraisy mengenal adanya sejumlah penduduk Mekah yang ikut ini, sudah tahu mereka. Ini sini nih Hanifiyah, udah nggak usah diganggu gitu. Nah, jadi sebelum Rasulullah SAW itu turun wahyu itu sudah ada orang-orang yang ikut Hanifiyah, gitu. Sudah dikenal oleh Quraisy juga dan orang-orangnya juga sudah dikenal. Jadi nggak aneh, nggak asing. Makanya ketika Rasulullah nanti berdakwah mengajak ke tauhid itu nggak asing. Dulu juga udah ada kayak gini gitu. Jadi tidak terjadi gejolak yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, terutama 3 tahun pertama dari dakwah gitu. Jadi adanya orang-orang Quraisy yang menolak atau ikut dari Hanifiyah atau menolak kemusyrikan itu sudah ada. Alasannya jelas mereka adalah orang-orang yang ingin mencari kemurnian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Mereka menerima praktek dari Hanifiyah ini sudah secara terminologi dan praktek itu mereka yakini dan mereka jalankan gitu. Nah, ini ada contoh-contoh orang-orang yang disebut Hanifiyah. Ada Waraqah bin Nawfal. Ya, kita kenal ya, nanti kisahnya lebih jelasnya nantilah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan mengadu ke Bunda Khadijah dan Bunda Khadijah curhat ya ke Waraqah. Ini sepupunya. Waraqah ini sepupu dari Bunda Khadijah. Nah, dari Bani Asad ya, Bani Asad bin Abdul Uzza. Ada Utsman bin Al-Khairith. Utsman bin Khairith juga dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Termasuk dari keluarganya dari Bunda Khadijah. Gitu. Masih ada garis keturunan. Mereka 2 orang ini akhirnya ikut masuk ke dalam agama Nasrani. Namun Nasrani yang lurus. Nasrani yang belum tercampur ya. Walaupun ajarannya juga sudah hampir punah ketika itu. Bukan Nasrani yang Trinitas, bukan. Bukan yang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, bukan. Namun Nasrani yang benar-benar lurus gitu. Walaupun mereka juga nggak yakin itu lurus atau enggak gitu. Sehingga mereka pun nggak melakukan dakwah kepada orang lain karena bisa jadi untuk diri sendirinya aja susah gitu. Maka Waraqah ini sebenarnya bukan pendakwah, bukan tanda kutip pendeta, bukan yang kita kenal kepada Waraqah bin Nawfal, bukan pendeta dalam arti pendeta seperti sekarang, bukan. Tapi Waraqah ini hanya mengikuti ajaran Nasrani yang lurus, yang menurut keyakinan itu benar. Dan itu sudah sangat-sangat langka ajaran-ajaran itu. Utsman bin Khairith juga seperti itu. Kemudian ada Zaid bin Amr bin Nufail. Ini dari Bani Adi. Bani Adi bin Ka'ab. Baninya satu bani dengan Umar bin Khattab.
gitu. Ya, Bani Adi ya. Umar bin Khattab. Dia nggak ikut Nasrani, nggak ikut Yahudi, cuman dia benar-benar mana sih ajaran Ibrahim ini yang benar-benar gitu. Sampai nanti dia ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta, kamu nyari apa di sini? Saya nyari ajaran agama Ibrahim yang benar-benar lulus. Sudah tidak ada, sudah sulit, sangat sulit. Ditanya sama pendeta, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Justru di Mekah ini nanti, gitu kata pendeta ini, akan ada ajaran dari Nabi Ibrahim yang lurus. Akan ada seorang utusan yang turun di sana. Udah pulang-pulang aja kamu, jangan ke sini gitu. Ini sampai muter-muter nih Zaid bin Amr bin Nufail ini, muter-muter ke Irak, kemana, ke Yaman dan segala macamnya. Sama nanti kisahnya seperti Salman Al-Farisi ya, mencoba mencari agama yang benar, ya alhamdulillah dia ketemu. Tapi nih mereka ini di atas Rasulullah usianya. Jadi satu generasi atau satu angkatan lah dari Rasulullah. Walaupun nanti ketemu dengan Rasulullah SAW ketemu, beberapa ini ketemu. Waroko itu ketemu, kemudian Utsman ini nggak sempat ketemu, dia dibunuh nanti. Zaid bin Amr ini ayahnya salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang dijamin ke surga. Ada yang tahu siapa? Siapa? Daud Tadiah nih. Ada 10 sahabat Rasulullah dijamin ke surga. Ini bapaknya, Zaid bin Amr bin Nufail. Yaitu siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id, ini jarang kita kenal. Kita kenal kan Abdurrahman, Tolha, ya kan? Ya 4 khalifah itu, kemudian Abdurrahman, Tolha, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'id bin Zaid. Memang jarang kisah Sa'id bin Zaid ini jarang. Yang dikenal malah kisah ayahnya. Karena ayahnya ketika itu berdoa. Nanti ada doanya. Yang membuat Sa'id ini menjadi sahabat Rasulullah yang mulia. 10 sahabat Rasulullah yang dijamin ke surga. Kemudian selanjutnya ada Ubaidullah bin Jahaz. Ubaidullah ini anak dari Umaymah ya, yang kelima ya. Umaymah ini binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah, dan juga merupakan ibunda dari Zainab binti Jahaz. Siapa Zainab binti Jahaz? Zainab binti Jahaz istrinya Rasulullah SAW yang sebelumnya dinikahkan kepada anak angkat Rasulullah ya. Cuman disuruh cerai karena nggak akur gitu kan, dari sisi nasab itu jauh gitu kan. Makanya kemudian menikah dengan Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Zainab binti Jahash, saudaranya Ubaidillah binti Jahash. Nah Ubaidillah sendiri nanti ketemu sama Rasulullah, masuk Islam, bahkan ikut hijrah ke Habasyah. Walaupun nanti di Habasyah ini yang unik nih, dia murtad gitu. Ini satu-satunya sahabat Rasulullah yang murtad, Ubaidillah bin Jahash. Dia masuk Nasrani karena terpincut wanita ya. Itulah hati-hati ya makanya ya. Jadi hidayah itu sangat mahal gitu. Bahkan orang yang pernah bertemu Rasulullah, pernah berikrar, pernah bersyahadat di depan Rasulullah, itu bisa murtad, apalagi kita gitu kan. Makanya berdoalah kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah salah satu hikmah ya, namanya qadarullah ya. Dan mungkin Allah ingin menggambarkan bahkan ada orang yang pernah bertemu Rasulullah dan beriman itu bisa murtad. Itu ada. Dan kayaknya hanya satu ini, hanya satu sahabat Rasulullah yang murtad, Ubaidillah bin Jahash. Kemudian Umaymah binti Abdul Muthalib. Riwayatnya tidak banyak diketahui ya, Umaymah ini ke mana dan kemana gitu. Namun yang populer adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr bin Nufail ini mencari-cari agama Ibrahim sampai nanti ketemu pendeta dan suruh pulang. Di tengah-tengah perjalanan dia dibegal, ceritanya dibegal dan meninggal dunia. Kalau Utsman bin Khuwairits ini dia ikut berpolitik. Utsman ini masuk Nasrani sama seperti Waraqah, cuman Utsman ini ikut ikut dalam perdagangan dan ingin dijadikan proksi dari Romawi gitu di Jazirah Arab di Mekah. Kan Mekah itu kan netral ya. Quraisy itu netral. Agar bisa berdagang di Romawi dan Persia makanya dinetralkan gitu, nggak mau ikut blok mana. Nah, Utsman ini ingin ditargetkan sebagai pemimpin Mekah sama Romawi. Makanya dibunuh sama orang-orang Mekah. Kita nggak boleh ikut
ikut blok mana, agar perdagangan kita lancar. Karena kalau ikut blok Romawi, maka nanti menjadi musuhnya Persia kan. Seperti itu. Ya itu. Jadi orang-orang ini mereka mulai mencari agama Hanifiyah. Ya dengan caranya masing-masing. Caranya ikut Nasrani, caranya ikut segala macam gitu. Nah, ini ada ikrar orang-orang Hanifiyun ya. Jadi ada suatu mereka kapan-kapan itu mereka suatu waktu pernah ketemu gitulah ceritanya gitu di Mekah gitu. Melihat orang-orang ini tawaf, cuman tawafnya bukan hanya ke Ka'bah, tapi ke berhala-berhala mereka. Kan sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Jadi ada yang tawafnya tuh nggak memutari Ka'bah, tapi memutarin berhala mereka. Jadi diputarin. Mereka ngobrol lah satu sama lain. Mereka bilang ta'lamuna wallahu ma qaumukum ala syai' katanya. Demi Allah, kalian tentu tahu, gitu kan. Kaum kalian ini sama sekali nggak benar. Ini mereka nggak benar nih. Kita tahulah gitu kan. Allah itu sudah dikenal ya ketika itu ya. Orang-orang Quraisy musyrik juga kenal istilah atau nama Allah itu kenal mereka. Karena dari ajaran Ibrahim itu masih ada sisa-sisanya. Makanya mereka kenal Allah. Makanya ngomongnya demi Allah mereka biasa gitu, demi Allah, demi Lata, demi Uzza. Namun di samping Allah ada Tuhan-Tuhan kecil yang lain. Makanya kadang demi Allah, demi Lata, demi Uzza dan macam-macam. Nah, ini salah seorang di antara mereka berkata, demi Allah kalian tentu tahu, kaum kalian itu sama sekali tidak benar. Laqad akhta'u dina abihim Ibrahim. Mereka telah menyimpang dari ajaran moyang mereka Ibrahim. Jadi mereka tahu nih, bukan ajaran Ibrahim kayak gini nih. Bukan ajaran nenek moyang kita Ibrahim kayak gini. Kemudian, mahajaru muti fi bih la yasma'u wa la yubsir. Wala yadurru wala yanfa. Apa arti dari sebuah batu yang mereka kelilingi? Maksudnya berhala ya, bukan Ka'bah. Karena apa? Maksudnya apa nih mereka muter-muterin batu ini, nggak punya apa, nggak punya mudorot gitu kan, nggak punya manfaat gitu kan. Dikelilingin, diputerin gitu. Mereka nggak bisa dengar, ya kan? Batu ini nggak bisa pulang lihat, nggak bisa membawa mudorot atau nggak bisa juga ngasih manfaat gitu. Wala yanfa, nggak bisa ngasih manfaat. Kemudian berkata, ya qaumi tamisu li anfusikum dina. Wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudaraku, carilah agama lain. Ini nggak benar nih, agama ini nggak benar nih. Yang dilakukan mereka nih, yuk kita carilah agama yang benar-benar gitu. Kemudian fa innakum wallahu ma antum ala syai'. Demi Allah kalian saat ini tidak memiliki agama yang pasti gitu. Kemudian mereka pun kemudian berpetualang. Jadi masing-masing menyebarlah sendiri-sendiri, nggak ikut nggak berkelompok gitu, nggak berorganisasi. Mereka nyari sendiri-sendiri ke pelosok mencari Hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Nah, terkait dengan Zaid bin Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail ini menyatakan karena kehanifiahannya secara terbuka. Ini terang-terangan, saya ini nggak suka kesyirikan, saya agama Hanifiyah gitu. Itu di depan Ka'bah itu ngomong kayak gitu. Namun orang-orang Quraisy ya biasa aja lah, apa sih gini kan, nggak ngaruh lah gitu kan. Kalau dia teriak-teriak di depan Ka'bah, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian mengikuti ajaran Ibrahim selain aku. Ini terang-terangan nih. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya aku tahu cara terbaik yang engkau sukai, maka aku akan menyembahmu dengan cara itu. Akan tetapi sungguh aku tidak tahu. Namun masalahnya, si Zaid bin Amr ini nggak tahu cara menyembah Allah itu dengan baik dan benar, tuh nggak tahu caranya. Dia nggak dimusuhi sama Quraisy, nggak dimusuhi. Ya paling disiksa pernah sama ayahnya Umar ya, Khattab ya. Khattab ini kan pamannya. Jadi Khattab bin Nufail. Kalau Zaid kan Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau Umar bin Khattab bin Nufail. Makanya Said ini kan keluarganya Umar dari Bani Adi. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail dari Bani Adi. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian ayahnya Umar Khattab bin Nufail. Itu disiksa sama pamannya, dipukulin gitu. Yang benar kalau ngomong kayak gitu kan kalau bahasa kita lah gitu.
Sisanya, namun nggak terus menerus sisanya, ya sekali-kali aja gitu. Karena dia menyatakan secara terang-terangan terbuka di depan orang banyak, di depan Ka'bah, bahwa dia yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dia berdoa, kalau saya tahu nih bagaimana caranya menyembah Allah yang baik, yang benar itu seperti apa, maka aku akan ikuti. Tapi saya nggak tahu gitu. Aku nggak tahu cara menyembah Allah. Ya bandingkan dengan kita ya. Kita ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan sudah jelas syariatnya. Fikihnya sudah ada. Cara menyembah Allah itu sudah ada kan. Sholat, puasa, kemudian dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah itu sudah jelas, sudah terang benderang ya kata Rasulullah. Kelak aku akan meninggal dunia dan aku akan tinggalkan dua pusaka yang sudah terang benderang, semuanya sudah jelas gitu kan. Di Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Nah, Zaid ini nggak tahu, pengen beribadah cuma nggak tahu gitu kan caranya menyembah Allah. Syariatnya seperti apa nggak tahu, karena memang ajaran Ibrahim itu sudah punah. Kecuali haji, nah hajinya juga sudah banyak yang diselewengkan. Tata cara manasiknya itu sudah berubah dari ajaran Ibrahim. Kalau kita fikihnya ada, adabnya ada, doanya ada, udah jelas ya. Semuanya tinggal lakuin aja kalau kita mah. Tuh orang-orang dulu itu, mereka ini mau menyembah Allah itu bingung mereka caranya. Masya Allah gitu kan. Ekspresinya itu seperti apa bingung. Makanya Zaid pun ya karena saking bingungnya jadi sujud aja di atas kudanya gitu, di atas untanya gitu kan, tunggangannya kalau nggak sih bahasanya kan. Ya pada akhirnya dia sujud di atas untanya. Gimana caranya tuh? Dia ingin menyembah, nggak tahu caranya gimana, yang penting saya sujud aja lah. Nah ini luar biasa. Makanya kemudian beliau itu nanti berdoa, ya Allah kalau saya nggak sampai ketemu dengan ajaran yang murni, yang benar-benar, maka jangan sampai anak saya nggak bertemu itu. Gitu. Nah ini doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya anaknya Said masuk Islam dan ikut menjadi barisan ring satunya Rasulullah SAW. Ya. 10 orang yang dijamin ke surga, 10 sahabat Rasulullah yang dijamin ke surga. Nah makanya penting ya kalau antum punya anak atau nanti ya menikah gitu kan, doalah terus agar anak antum itu menjadi anak yang lebih baik dari antum, dari kita. Dari sisi ibadah, dari sisi ilmu. Zaid aja yang istilahnya syariatnya belum diturunkan, dia doa sama Allah. Jangan sampai anak saya ini nggak tahu ilmunya nih ya Allah gitu kan. Saya mungkin nggak ngerti nih gimana cara menyembah Allah, jangan sampai anak saya ini nggak ngerti. Gitu. Dikabulkan sama Allah. Anaknya menjadi barisannya Rasulullah. Kemudian ada Kas bin Sa'idah Al-Iyadi. Ini dari luar Quraisy ya, dari Bani Bakar bin Wa'il. Terkenal juga dengan Hanifiannya. Kas bin Sa'idah ini dikenal sebagai orator, penyair ya. Kalau dulu kan penyair itu luar biasa ya. Terkenal gitu kan. Menyatakan tauhid di tengah masyarakat jahiliyah. Ini ada tauhid tanda kutip ya. Tauhid, menyampaikan pidatonya, dia pidato yang sangat terkenal, dia juga orang yang sangat terkenal, bahkan Rasulullah dalam riwayat dan Abu Bakar ya pernah bertemu dengan Kas bin Sa'idah ini. Walaupun ketika itu belum masa wahyu. Jadi pernah di pasar Ukas Rasulullah tuh melihat Kas bin Sa'idah. Kas bin Sa'idah ini sedang menunggangi unta merah. Jadi kan unta merah ini bukan unta sembarangan. Kalau kita sekarang apa ya? Ferrari lah ya. Yang merah-merah ya Lamborghini ya apa? Lamborghini ya. Merah-merah pokoknya lah ya. Ya bukan orang sembarangan, dan di pasar Ukas pula. Pasar Ukas ini pasar bukan pedagang-pedagang kecil. Ya, kita pernah bahas ya pasar-pasar sebelum ini ya, di masa jahiliyah pernah kita bahas gitu kan, jalur perdagangan Rasulullah. Pasar Ukas nih pasar yang cuman buka 20 hari dalam setahun. Ini pasar festival, pasar yang sangat ramai dan bukanya di musim haji ketika itu musim Quraisy. Makanya orang-orang tuh banyak berdatangan ke sana. Dan komoditasnya luar biasa. Kalau sekarang apa ya? Pasar di mana? Singapura mungkin ya, atau di mana lah gitu. Yang semuanya barangnya tuh tersedia semua. Gitu. Nah ini ya bukan hanya pasar, artinya bukan hanya tempat jual beli. Pasar ini disebut juga bisa festival karena di dalamnya ada pagelaran-pagelaran seni budaya, itu kan puisi, pidato dan segala macamnya. Ya mirip sekarang lah kalau di mall-mall kan ada banyak ya kegiatannya kayak gitu.
Ya sebenarnya zaman dulu sudah ada. Pasar itu bukan hanya tempat jual beli, tapi semua atraksi, semua hal ada di sana. Termasuk pidato dan syair. Dan ini saling beradu syair. Orang-orang penyair-penyair itu saling beradu di pasar-pasar, di pasar Ukas khususnya. Nah, dia apa namanya? Berorasi di depan di pasar Ukas ini, pasar yang sangat biasa. Orasinya di sini ada nih. Ini di masa jahiliyah dia bilang, masa jahiliyah bilang, wahai segenap manusia, dengarlah dan pahamilah. Wah, di depan, di atas tunggangan unta merahnya, istilahnya di atas mobil Ferrari-nya lah. Jika kalian telah paham, maka amalkanlah, kata dia. Setiap yang hidup akan mati, setiap yang mati akan pergi. Segala sesuatu yang ditakdirkan datang, maka akan datang. Seterusnya, panjang. Singkatnya, dia bersumpah, Qos bersumpah, atas nama Allah tanpa ada dusta apapun, tanpa ada dusta ataupun dosa. Sesungguhnya Allah memiliki agama yang lebih dia sukai daripada agama yang kalian anut selama ini. Di depan orang banyak nih, selain antum di depan apa? Di depan presiden atau di depan apa? Di depan PBB lah ngomong. Ini nggak bener nih PBB nih. Ini ada yang lebih bener dari model apa? Perserikatan bangsa-bangsa khilafah gitu misalnya. Ya itu kan ngomong kebenaran itu kan di depan pemimpin-pemimpin itu kan luar biasa gitu. Kos ini di depan banyak tokoh, banyak apa bilang kalian ini nggak benar semua agama ini. Allah tuh punya agama yang lebih benar, lebih dia sukai dibandingkan agama yang kalian anut selama ini. Ini ada dalam kitab apa Bulugh al-Arab ya, Al-Ausi. Nah, apa namanya Warokoh, kemudian tadi jadi Nasrani, kemudian lainnya juga ini apa namanya berdakwah, apa namanya mencari ajaran-ajaran agama yang benar dan segala macamnya. Namun Warokoh sendiri nanti ketemu dengan Rasulullah, walaupun nanti kata Warokoh ini agama yang benar, agama yang ditunggu-tunggu. Kalau saja Muhammad nanti berdakwah, saya pasti akan ikut di dalamnya. Kalau saja ada umur. Namun kemudian ketika wahyu pertama turun, Bunda Khadijah ngadu ke Warokoh, bilang Warokoh sampaikan seperti itu. Namun berapa hari kemudian Warokoh meninggal dunia. Meninggal dunia. Warokoh tidak sempat memeluk Islam. Walaupun nanti ada riwayat Rasulullah SAW bermimpi melihat Warokoh bin Naufal dalam keadaan baik. Artinya dalam keadaan pakaian yang putih, bersih, kemudian dalam kondisi yang baik gitu. Karena mereka apa Warokoh ini ya belum sempat beriman. Nah, ada yang nanya, Warokoh jadi masuk Islam atau apa? Masuk surga atau neraka gitu kan. Nah, pernah ada riwayatnya Rasulullah itu bermimpi melihat Warokoh itu dalam keadaan putih, bersih. Artinya dalam keadaan baik. Namun Warokoh itu tidak berdakwah. Sama seperti Utsman tadi, Utsman bin Kharis juga tidak berdakwah. Karena memang agama Nasrani ketika itu tidak menyuruh untuk berdakwah. Kalau istilahnya rohbaniyah ya, rohbaniyah. Pernah dengar nggak istilah rohbaniyah? Intinya ingin suci, ingin bersih, ingin murni. Tidak ada hubungan dengan manusia. Dan ini yang ditentang oleh Rasulullah sebenarnya. Kata Rasulullah kan la rohbaniyah fil Islam. Tidak ada rohbaniyah dalam Islam. Rohbaniyah itu apa? Rohbaniyah itu soleh sendiri. Itu nggak ada dalam Islam. Nggak boleh. Kita tuh soleh secara sendiri-sendiri aja. Bertapa gitu kan. Zikir gitu kan. Terus menerus setiap hari. Nggak mau menikah, nggak mau mencari harta gitu kan. Mencari penghasilan. Pokoknya nanti Allah kirim gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Ditolak sama Rasulullah. Islam itu bukan seperti itu. La rohbaniyah fil Islam. Rohbaniyah itu tidak ada dalam Islam. Mungkin di ajaran Nasrani ketika itu di masa Warokoh itu ada. Karena pendeta-pendeta kemudian orang-orang yang menjalankan apa namanya Nasrani ketika itu mereka tidak bergaul dengan manusia. Makanya sampai sekarang kan masih ada kan apa namanya ajaran yang Nasrani yang tidak menikah gitu kan. Ya pendeta-pendeta kan tidak menikah, suster-suster itu bisa jadi apa namanya
ajaran-ajaran Nasrani yang tempo dulu gitu. Menginginkan kesucian diri, menghindari dari kenikmatan dunia. Kalau Islam nggak boleh kayak gitu. Dunia itu justru harus dimanfaatkan. Dunia itu sebagai ladang, sebagai tempat untuk menanam, sebagai tempat untuk sarana. Antum menikah, kata Rasulullah kan, menikah itu sunnahku kan. Kalau nggak menikah berarti nggak ikut sunnah gitu kan. Artinya salah satu kebaikan menikah itu kan lebih besar dibandingkan sendiri kan gitu, seperti itu. Antum itu jangan puasa terus menerus, kan ada sahabat gitu, Rasulullah saya maunya puasa terus menerus, nggak mau buka, nggak boleh kayak gitu. Rasulullah saya mau sholat malam terus menerus, nggak mau tidur, nggak boleh kata Rasulullah. Kalian tuh nggak lebih soleh dari saya kata Rasulullah. Saya yang paling soleh Rasulullah. Namun saya ikut menikah, saya itu juga tidur, saya juga ikut makan. Jadi nggak boleh menjadi seorang rohbaniyah dalam Islam. Maka jangan ada juga hadisnya Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bergaul dengan masyarakat, artinya bermasyarakat, kemudian membawa kebaikan di masyarakat, kemudian bersabar atas gangguan yang mengusik. Namanya kita membawa kebaikan mesti ada yang gangguin, gitu. Artinya ada yang nggak suka antum itu berdakwah, mesti ada yang suka, ada mencoba menghalang-halangi, ada yang mencoba, ya sekarang banyak lah gitu kan, apalagi dibubarin ya kan, kita mau menjalankan kebaikan di masyarakat aja banyak yang menghalangi dan segala macam ya, disebut teroris dan segala macam, banyak lah stigma-stigma yang dibuat gitu oleh orang-orang yang tidak suka Islam. Kita dibuat, udahlah antum itu soleh sendiri aja, jangan bawa ke masyarakat, jangan ngajak-ngajak kita kayak gitu. Banyaklah istilah-istilah seperti itu. Nah, Islam tidak menginginkan seperti itu. Nah, catatan tentang fenomena Hanifiyah yang terakhir kayaknya slide-nya. Fenomena Hanifiyah sebelum Islam merupakan reaksi dari spiritual individu sebagai penduduk Mekah terhadap kemusyrikan. Artinya mereka tuh melihat ini nggak benar, nggak ada kebaikan. Gitu. Ada istilahnya kehausan, ada kedahagaan spiritual di kalangan di beberapa orang-orang tadi itu terhadap kondisi yang ada. Namun mereka bingung, nggak tahu caranya. Yang jelas ini nggak benar nih, nyembah berhala ini nggak benar nih, riba ini nggak benar nih. Ini yang mereka praktek-praktekan nih, haji yang seperti ini nggak benar. Cuman nggak tahu yang benar tuh yang mana, mereka bingung gitu. Akhirnya pada mencar kemana gitu kan. Mereka nggak ketemu solusinya. Makanya mereka itu ya, pada akhirnya Hanifiyah itu tidak menjadi gerakan. Mereka individual. Ya masing-masing aja. Saya mau kesini lah. Saya mau nyari jalannya ke sini. Nggak berkelompok gitu. Makanya tidak membuat gerakan gitu. Jadi Hanifiyah itu tidak menjadi gerakan kesadaran kolektif. Makanya tidak terjadi konflik. Gitu. Tidak terjadi bentrokan karena mereka memang ya sudah masing-masing aja, nafsi-nafsi gitu, sendiri-sendiri gitu. Nah, cuman sekarang ada juga orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada yang bilang sudahlah, agama itu kan masalah privat lah gitu. Sudah, yang penting kamu tuh soleh, nggak usah ngurusin kita-kita ini. Banyak istilah sendiri. Agama kan urusan privat. Nggak usah nanya-nanya agama lah ke saya gitu kan. Udah banyak stigma-stigma seperti itu. Padahal ya mungkin bisa jadi agama mereka itu privat, tapi bagi Islam enggak. Islam itu bukan hanya privat. Bukan hanya agama yang istilahnya private sendiri. Namun Islam itu agama sosial dan juga agama private. Agama masyarakatan. Agama kebaikan untuk masyarakat. Islam itu bukan agama yang sifatnya privat sendiri. Yang penting masuk surga sendiri, enggak. Tapi bagaimana caranya dakwah? Ya kan dakwah mengajak kebaikan. Masalah yang mau diajak itu mau apa enggak urusan lain. Tapi yang penting kewajiban kita lah berdakwah. Setiap muslim harusnya punya prinsip itu. Enggak hanya tugasnya ustadz, enggak hanya tugasnya dai, bukan hanya itu, tapi semua muslim punya kewajiban untuk itu seharusnya. Makanya dalam surat apa itu yang sudah kita hafal Al-Maun ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang-orang yang
yukadzibu biddin, mendustakan agama itu. Ya kan? Ara'atal yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi menghardik anak yatim. Itu kan urusannya sama orang lain. Padahal itu masuk orang yang mendustakan agama, tapi urusannya adalah ini anak yatim. Apa urusannya anak yatim dengan agama? Kalau dalam agama lain mungkin nggak ada urusannya, anak yatim ya sudah, urusan negara itu, ngurusin dengan negara. Tapi dalam Islam itu adalah kewajiban dari setiap muslim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, itu kan urusan masalah sosial, ekonomi, sosial dan segala macamnya. Masalah kemiskinan, bagaimana orang-orang miskin ini bisa tercukupi kebutuhannya. Kalau kita nggak memikirkan itu bisa masuk dalam mendustakan agama. Islam itu memikirkan itu gitu. Fawailul lil musallin, kan seterusnya itu kan, neraka wail. Antum itu sholat, kalau nggak mikirin orang miskin, nggak mikirin anak yatim, neraka gitu kan. Masalah private itu sholat masalah pribadi kan, urusannya nafsi-nafsi, masalah pribadi. Setiap orang kewajibannya punya kewajiban masing-masing sholat, nggak bisa kita dibebankan ke kewajiban yang lain sholat kita kan, kecuali nanti kalau sudah di kendaraan keranda itu kan, disolatin baru kan. Tapi sholat masalah private dihubungkan dengan diawali dengan anak yatim dan juga memberi makan orang miskin. Kok hubungannya ke sana gitu? Padahal ya kalau secara logika ya masalah sholat ya sudah sholat benar baik sudah. Tapi diawali dengan orang yang mendustakan agama itu anak yatim yang tidak menghadik anak yatim dan juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Neraka wail kalau antum sholat tuh kalau nggak ngurusin orang miskin juga, nggak peduli sama lingkungannya itu percuma, kata-kata ayat ini lah kalau kita bahasa kita bicara ya. Penafsiran kita atau terjemahan kita, percuma antum sholat kalau nggak peduli sama orang lain. Artinya masalah private, Islam itu menghubungkan masalah privasi sholat dengan masalah sosial. Alladzina hum an sholatihim saun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini kan banyak pengertian lalai, bisa jadi menunda-nunda sholat, bisa jadi dalam sholat itu dia nggak sholat gitu kan. Iya kan, bisa jadi kan sholat ngelamun, mana nih hutang belum dibayar, ini belum ini, tagihan banyak, skripsi nggak selesai-selesai gitu kan. Atau dalam hal lain yang lalai, maksudnya lalai dalam sholatnya adalah dia sholat, cuman lalai terhadap hubungan sama masyarakatnya, sama kondisi masyarakatnya tuh acuh gitu. Maksudnya nggak mengebris, ya bodoh lah masyarakat kita tuh. Yang penting saya sholat. Itu bisa disebut orang yang lalai. Alidahum yuraun, yang berbuat ria, wa yamna'un al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Itu adalah orang yang enggan memberi bantuan. Menolak memberi bantuan. Artinya apapun ya yang bisa diberikan bantuan itu. Itu kan konsep Islam. Nggak bisa kita seperti Hanifiyah, nggak bisa kita seperti Rohbaniyah, yang hanya sekedar masalah pribadi saja, selesai. Urusan ibadah pribadi sudah selesai, yang penting saya sudah selesai, sudah nggak ada urusan. Nggak nyunah namanya kalau kayak gitu. Ya kali kita bisa ngomong tuh sama yang suka bid'ah-bid'ahin. Sunnah itu bukan hanya masalah ibadah. Sunnah itu masalah pemikiran. Rasulullah itu berpikir bagaimana umatnya itu bisa lebih baik. Dan kita sebagai umatnya berkuduah ke sana. Salah satu sunnahnya adalah sunnah pemikiran. Berpikir bagaimana agar umat ini hari ini kondisinya itu bisa lebih baik. Bisa memperbaiki. Ada tawuran di pelajar. Gimana caranya nih biar nggak tawuran. Gimana mereka bisa ngaji gitu. Kita pikirkan gimana caranya kan. Itu ya, ada rasa ketidaknyamanan dengan kondisi yang ada. Gimana nih anak-anak nih TPA nih bisa soleh, bisa tertib gitu misalnya kalau antum guru atau apapun lah di masyarakat gitu. Sehingga itulah disebut dengan jangan sampai kita yang termasuk dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Tidak
mau bergabung dalam orang-orang yang berusaha memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik. Itu. Nah, itulah bentuk dari Islam. Sehingga Hanifiyah tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Quraisy, karena Quraisy tidak memandang itu sebagai ancaman. Ya sudah, mas nafsi-nafsi. Kayak sekarang ya udahlah, bukan ancaman nih orang Islam gitu. Kalau sudah masuk, kata siapa, Buya Hamka atau kalau siapa, kalau orang Islam cuma ngurusin ibadah, biarin aja katanya. Tapi kalau orang Islam sudah masuk ke ekonomi, maka harus diwaspadai gitu. Namun lebih lagi kalau orang Islam sudah ngurusin politik, sosial, ekonomi, hati-hati nih, diberangus gitu kan. Karena mereka nggak suka gitu. Islam itu ngurusin masalah itu. Cukuplah di masjid aja lah Islam gitu kan. Nah, Hanifiyah juga gitu. Orang-orang Quraisy nggak peduli gitu dengan mereka. Selama mereka nggak mengusik gitu kan. Karena mereka memandang Hanifiyah ini tidak sebagai ancaman berbahaya terhadap tatanan sosial dan ekonomi Mekah. Ini nggak ngaruh lah sama kita. Biarin agama kita dijelekin gitu kan. Yang penting sosial ekonominya aman gitu kan. Kan orang Quraisy gitu. Mereka kan sebenarnya kalau ngomong agama, din, ajaran, ya mereka nggak kuat-kuat amat kan masalah agama itu. Sama seperti sekarang gitu, masalah agama yang bagi yang memusuhi Islam ya. Terakhir ada pembakaran Al-Qur'an ya, di mana itu? Swedia apa di mana ya? Ya mereka kan sebenarnya agama kalau diterus lebih dalam, agama mereka itu apa sih? Gitu. Nggak ada hubungannya dengan ketauhid apa namanya keyakinan beragama mereka. Gitu. Misalnya contoh misalnya Nasrani lah agamanya atau apapun lah gitu. Mereka sebenarnya nggak taat-taat juga sama agamanya gitu. Cuman kita aja yang menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup. Kalau mereka kan udahlah masalah politik, ekonomi jangan bawa-bawa agama. Mereka gitu kan. Sekuler kan begitu. Memisahkan antara hubungan agama dengan hubungan masyarakat. Kalau kita nggak bisa. Ya bermasyarakat harus pakai agama, private juga harus pakai agama. Makanya kan mereka menghina Nabi, kemudian bahkan menghina Tuhannya sendiri juga biasa mereka. Bahkan difilmin kan. Tuh pernah nonton filmnya nggak? Tuhan itu jadi film gitu. Diperankan siapa gitu. Ada itu bintang film Hollywood memerankan Tuhan gitu. Tuhannya pakai komputer gitu. Jadi ada doa masuk nih, di enter aja, doanya dikabulkan semua gitu. Ya mereka itulah. Jadi agama tuh jadi bahan bercandaan aja. Makanya mereka bingung apa ngapain sih kamu apa taat-taat bener sama ini agama apa nabinya dihina aja ribut gitu. Ya masalah agama itu berbeda antara mereka dengan kita kan. Kalau kita kan masalahnya sakral. Kalau mereka kan mitos. Ya termasuk Quraisy ini kan mitos agama itu kan menyembah berhala dan segala macamnya. Kita sudah belajar tempo hari tentang jahiliyah. Mereka nggak penting-penting amat agama itu sebenarnya. Yang penting mitos mereka ikuti. Makanya kan nanti ketika Rasulullah SAW berdakwah, kemudian mereka menawarkan dan sebagai asbab turunnya surat Al-Kafirun, mereka menawarkan, ya Muhammad gini aja deh, saya nanti menyembah Tuhan kamu seminggu, tapi kamu nyembah Tuhan saya seminggu. Artinya mereka sudah menggadaikan agamanya kan, nggak yakin sama agama sendiri. Karena mereka sudah mengatakan, ya saya nanti menyembah. Nabi Muhammad nggak mau. Gini aja, saya menyembah Tuhan kamu sebulan, kamu menyembah Tuhan saya seminggu nggak apa-apa deh. Nggak mau juga, gitu kan. Makanya Al-Kafirun itu kuliah Al-Kafirun la abudu mata budun, kami nggak bakal nyembah apa yang kamu sembah. Sampai terakhir kan dibilang, gini aja, saya nanti kamu Muhammad nyembah Tuhan saya sehari aja. Nanti saya bakal nyembah Tuhan kamu selama-lamanya. Gitu. Udah ditawarkan seperti itu juga nggak mau juga. Nah, karena mereka bukan meyakini agama sebagai ajaran. Hanya sebagai mitos, hanya sebagai kepercayaan biasa. Yang mereka takutkan justru masalah tatanan ekonomi dan sosial. Karena Hanifiyah ini nggak mengganggu. Tapi nanti ketika Nabi Muhammad berdakwah, Rasulullah berdakwah, itu punya potensi setelah 3 tahun berikutnya, setelah masa dakwah jahar, masa terang-terangan, punya potensi untuk merusak tatanan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Ini kalau Muhammad dibiarkan, pengikutnya banyak ini, gerakannya banyak, luar biasa.
ini akan terjadi perubahan, kata orang-orang jahiliyah kan, orang-orang Quraisy itu kan. Para petinggi-petinggi itu nggak bisa dibiarkan nih. Kita harus atur strategi. Itu mereka khawatir, makanya terjadilah bentrokan, terjadilah boikot, terjadilah nanti pengusiran ataupun hijrah dan perang-perang seterusnya gitu. Karena perbedaan Rasulullah dengan Hanifiyah itu jelas. Kalau Hanifiyah tadi mereka sendiri-sendiri, kesadaran individu tidak kolektif. Namun Rasulullah gerakannya adalah gerakan perjuangan karena menghimpun, merubah keadaan, ingin ada perubahan. Namanya gerakan kan mesti ada perubahan ya. Tagline sekarang kan perubahan-perubahan lah gitu. Ya itulah. Jadi namanya gerakan tuh mesti ada perubahan, dan setiap perubahan mesti ada bentrokan. Dan itu nggak nyaman buat yang berjuang, itu nggak bakal nyaman. Makanya kalau antum berjuang dalam hal ini, dalam hal agama, merasa ingin mendapatkan kenyamanan, maka saya yakin perjuangan antum itu nggak bakal dapat kenyamanan kalau berjuang benar-benar berjuang dalam gerakan Islam ini. Dalam hal artinya memperbaiki kondisi masyarakat. Itu mesti ada bentrokan-bentrokan orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dengan perubahan-perubahan yang dilakukan gitu. Namun ada juga ya gerakan namun nggak berubah-berubah, banyak gitu. Kita kayaknya itu bergerak gitu kan, ke sana kemari, bikin daurah, bikin ini, nggak berubah-berubah gitu kan. Ya, mesti ada yang salah dalam, ada hal yang perlu dievaluasi, ya itu kan pasti itu. Jadi gerakan Rasulullah ini kelak mengancam. Namun kalau Hanifiyah ini kayaknya nggak mengancam sama Quraisy, makanya didiemin aja. Namun gerakan Rasulullah nanti itu dirasa mengancam sehingga mereka melakukan bentrokan-bentrokan. Nah, itu yang bisa disampaikan ya untuk sesi kali ini. Untuk proses tahanusnya Rasulullah sendiri, mudah-mudahan pekan depan bisa kita kaji, itu bisa kita pelajari lebih dalam lagi sampai nanti peristiwa proses turunnya wahyu dan segala macamnya. Tafadhol kalau ada pertanyaan baik yang di Zoom maupun yang di offline. Silakan. Imam tunjuk enggak? Siapa? Ada. Yang di Zoom tafadhol. Ini yang di Zoom ada yang offline juga. Tidak ada, cukup. Ini jam berapa sekarang? 20 menit lagi ya. Padahal kalau ada pertanyaan. Udah jelas semua? Siap bergerak? Bingung. Nah, lo apa yang digerakkan apa nih? Enggak, kita gerakannya kebaikan lah, ya kan? Enggak, bukan bikin apa bom gitu ya. Itu karena itu berbeda ya. Jauh lah, atau bikin khilafah gitu kan. Ilmui dulu, ilmui. Kita ilmui lebih matang, lebih jelas, lebih syumul ya, agar kita paham bahwa Islam itu enggak sesederhana yang dipahami oleh pembuat bom gitu, atau yang langsung pokoknya khilafah berdiri Islam jaya, enggak gitu. Coba sekarang khilafah ada, saya nggak yakin juga kan baik-baik gitu. Ya orang zamannya Muawiyah, Bani Umayyah, Abbasiyah itu kan khilafah semua, cuman carut marut juga kan, seperti itu. Ya perlu diilmui lah lebih dalam lagi. Seperti itu. Intinya agar kita lebih baik lah. Apalagi kita dalam negara kesatuan ya, Republik Indonesia. Bagaimana Indonesia ini lebih baik. Seperti tagline di atas ya. Lebih beradab lah. Sini, Mam, jangan kemana-mana. Ada nggak sih? Ada ya? Ya, gitu. Padahal kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, dicukupkan. Tidak ada? Ada? Nggak ada ya? Cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah bagi yang sudah hadir baik itu di Zoom maupun yang di offline. Semoga kita istiqomah dalam mempelajari seluk-beluk dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wasiata.